Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi Ramadhani dengan NIM 240314101131. Saya dari kelas 2471D dari Prodi Ilmu Komunikasi dan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, di sini ya, saya akan menjelaskan tentang filsafat komunikasi. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu adalah proses komunikasi. Yang proses komunikasi ini ada kata kuncinya, yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, timbal balik, atau feedback. Nah, proses komunikasi menyampaikan pesan melalui media atau saluran ke komunikan dan mengharapkan timbal balik atau feedback. Nah, yang selanjutnya itu ada bentuk komunikasi. Yang pertama ada communicators, yaitu menurut filsafat, ini berbagi sesuatu dengan orang lain. Yang kedua itu ada komunis, yaitu objek menguasai sesuatu, yaitu komunikan. Yang ketiga itu communication. Filsafat komunikasi adalah cinta akan kebijaksanaan. Dari mana sih kata cinta akan kebijaksanaan? Nah, yaitu dari kata philo, yaitu mencintai, dan sophia dari kebijaksanaan. Jadi filsafat komunikasi yang melihat kebenaran sejati atau sebenarnya. Kalau menurut Plato, pendapat yang benar harus melalui proses kritik, diskusi, dan penjelasan. Kalau menurut Aristoteles, syarat kebenaran maka orang yang menyatakan itu harus mempunyai ilmu. Filsafat komunikasi adalah bentuk dari kebenaran komunikator kepada komunikan melalui berbagai macam proses. Nah, proses tersebut terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada karakteristik. Karakteristik di sini merupakan proses. Nah, yang kedua itu ada tujuan. Tujuan ini dimaksud harus ada timbal balik. Nah, yang ketiga itu adanya kooperatif, mempunyai objek perhatian. Yang keempat itu ada simbol untuk mempertegas komunikasi verbal. Yang kelima itu ada transseksual, yaitu ada yang menerima dan ada yang memberi. Yang terakhir itu ada space and time, yaitu menyampaikan pesan dalam komunikasi tidak dibatasi oleh waktu. Nah, kenapa sih harus ada komunikasi? Karena sesuatu yang harus dilalui agar tujuan terjadi dengan baik. Nah, yang selanjutnya ada sejarah filsafat komunikasi. Sejarah komunikasi filsafat mencakup perjalanan pemikiran manusia tentang hakikat komunikasi dari masa lalu hingga masa sekarang dan bagaimana komunikasi membentuk realitas dan pemahaman kita. Filsafat komunikasi meneliti bagaimana bahasa dan simbol digunakan untuk menciptakan makna, pengaruhnya terhadap individu dan masyarakat, serta etika dalam berkomunikasi. Pemikiran ini dipengaruhi oleh filsafat Yunani, retorika Romawi, dan perkembangan ilmu komunikasi modern. Sejarah filsafat dimulai dari Yunani kuno dengan para pemikir seperti Thales dan Socrates yang mempertanyakan hakikat alam semesta dan kehidupan manusia. Filsafat kemudian berkembang melalui berbagai periode termasuk zaman Yunani kuno, zaman pertengahan, dan zaman modern dengan tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles, dan Descartes. Perkembangan filsafat mencakup berbagai cabang seperti etika, metafisika, epistemologi, dan filsafat politik. Filsafat sendiri memiliki berbagai macam, yaitu yang pertama ada filsafat India, filsafat Cina, filsafat Islam, dan yang terakhir filsafat Barat. Nah, yang pertama ini ada filsafat India. Filsafat India adalah tradisi filosofis yang kaya dan kompleks dengan berbagai aliran pemikiran yang saling terkait. Ia menekankan pentingnya pembebasan dari penderitaan dan pencapaian moksa melalui berbagai praktik spiritual dan pemahaman tentang dunia. Filsafat India juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemikiran dan budaya di Asia Tenggara. Nah, filsafat India ini memiliki sifat yaitu ada fundamental antar manusia dan alam, harmoni antar individu, dan kosmos.
Nah, yang kedua ada filsafat Cina. Filsafat Cina sendiri memiliki beberapa sifat. Yang pertama, ada harmoni, memerlukan keseimbangan antara dua ekstrim seperti manusia dan manusia. Manusia yang memiliki harmoni harus bijaksana. Yang kedua, ada toleransi, keterbukaan. Pendapat berkomunikasi harus menghargai pendapat. Yang ketiga, adanya peri kemanusiaan atau mempunyai keilmuan atau orang pintar akan dihargai. Yang keempat, ada antroposenti atau kajian pusat kebenaran dan keilmuan. Nah, antroposenti sendiri melalui 4 tahapan. Yang pertama ada klasik, new klasik, Buddhisme, dan new Buddhisme. Nah, yang selanjutnya ada filsafat Islam. Filsafat Islam adalah cabang filsafat yang berfokus pada pemikiran dan konseptualisasi tentang agama Islam, melibatkan pemahaman mendalam tentang ajaran-ajaran pemikiran filosofis dan gagasan intelektual yang dikembangkan oleh para cendekiawan Muslim. Filsafat Islam tidak hanya sekedar pemikiran filosofis, tetapi juga upaya untuk memahami dan mengartikulasikan ajaran-ajaran Islam secara rasional dan sistematis. Filsafat Islam memiliki kontribusi besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam, serta memberikan pengaruh dalam berbagai bidang seperti hukum, teknologi, dan seni. Yang terakhir nih ada filsafat barat. Filsafat barat atau Western philosophy menunjukkan pada tradisi pemikiran filosofis yang berkembang di dunia barat, dimulai dari Yunani kuno hingga saat ini. Filsafat mencakup berbagai macam tema utama seperti metafisika, epistemologi, etika filsafat politik, dan filsafat sosial, serta berbagai aliran seperti rasionalisme, empirisme, dan eksistensialisme. Nah, filsafat barat ini terbagi menjadi beberapa, yaitu ada filsafat kuno, filsafat klasik, filsafat patristik, filsafat skolastik, dan yang terakhir ada filsafat modern. Nah, materi selanjutnya yaitu studi filsafat komunikasi. Stephen Littlejohn membuka komunikasi melalui buku karangannya yang berjudul Theories of Human Communication. Komunikasi disebut teori karena komunikasi adalah suatu teori yang melalui pengamatan, teori dapat terbentuk melalui ilmiah. Nah, filsafat komunikasi terbagi menjadi 3 isu. Yang pertama ada isu epistemologi, isu ontologi, dan isu aksiologi. Dan saya di sini akan menerangkan ketiga isu tersebut. Isu epistemologi. Timbulnya teori komunikasi karena yang pertama ada pengalaman, yang kedua ada kebenaran yang pasti, dan yang ketiga itu ada proses membuat yang pasti. Terdiri dari 4, yaitu ada rasionalisme. Nah, rasionalisme ini adalah manusia yang mencari kebenaran. Selanjutnya ada empirisme. Empirisme ini adalah manusia yang berdasarkan pengalaman menimbulkan persepsi. Yang ketiga itu ada konstruktif, teori yang diciptakan kebenaran untuk manusia. Dan yang terakhir ada konstruktif sosial, yaitu bahwa pengetahuan yang tidak baik karena adanya interaksi sosial. Yang selanjutnya yaitu atau nomor 4, pengetahuan dipahami secara terpisah. Nah, ini lagi terbagi menjadi 2 nih, ada aliran getalis dan aliran analis. Apa sih getalis dan analis? Nah, aliran getalis atau pengetahuan itu tidak bisa berdiri sendiri, yang tidak berpisah dan menyatu. Nah, kalau yang aliran analis, proses kebenaran harus menyatukan sesuatu dan yang lainnya. Nah, yang kelima itu ada pengetahuan harus ekspensif. Yang dalam artinya adalah bahwa menjelaskan pesan harus secara jelas. Isu ontologi, human sosial. Yang pertama ada hakikat atau choice. Nah, hakikat atau choice ini terbagi menjadi 2, yaitu ada determinis dan pragmatis. Nah, determinis ini terbagi lagi nih menjadi 2, yaitu ada reaktif dan pasif. Kalau yang pragmatis
pragmatis itu cuma ada satu, yaitu aktif. Nah, apa sih dari determinis, pragmatis, reaktif, pasif, dan aktif? Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada determinis. Determinis adalah perilaku manusia mempunyai responsif dan pasif. Kalau yang pragmatis adalah tujuan bahwa makhluk itu menentukan atau memutuskan komunikasi aktif. Nah, kalau reaktif adalah langsung berkomunikasi atau tidak ada hambatannya. Kalau pasif adalah orang yang tidak mau berkomunikasi, dan kalau aktif adalah orang lain aktif berkomunikasi, kita juga harus aktif berkomunikasi. Nah, yang pertama tadi ada hakikat atau choice, yang kedua ini adalah perilaku manusia. Nah, perilaku manusia ini terbagi menjadi dua nih. Yang pertama ada temperamen dan permanen. Apa sih temperamen dan permanen? Nah, temperamen ini adalah sikap manusia yang berubah-ubah. Kalau permanen adalah sikap manusia yang konsisten saat berbicara atau berkomunikasi. Sikap manusia yang tidak berubah-ubah. Nah, yang ketiga itu ada manusia bersikap sosial, yaitu manusia tidak bisa hidup sendiri, pasti memerlukan orang lain. Yang keempat ada konteks berkomunikasi melihat faktor. Nah, yang pertama itu ada universal. Apa sih universal? Universal secara umum mampu berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal. Nah, yang kedua itu ada situasional. Apa sih situasional? Nah, situasional ini adalah berkomunikasi karena situasi dengan hal-hal tertentu. Nah, yang terakhir ada isu aksiologi. Yang pertama, ada nilai yang fakta dan nyata terhadap komunikasi. Teorinya bersifat aksiologi. Nah, aksiologi ini terbagi menjadi dua, ada nilai dan tidak nilai. Apa sih nilai dan tidak nilai? Nah, kalau nilai adalah bebas dari nilai, mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Kalau tidak nilai adalah berkomunikasi tanpa nilai yang menimbulkan keterpaksaan berkomunikasi sehingga tidak bebas nilai. Yang kedua ada riset. Riset adalah sesuatu yang bisa terjadi kesalahannya. Nah, ini terbagi lagi nih risetnya menjadi dua. Yang pertama adanya nilai yang hanya melihat nilai tanpa melihat tanpa nilai. Yang kedua adanya tidak nilai, hanya melihat tidak nilai. Tidak memilih bebas nilai. Yang terakhir dari isu aksiologi yaitu ada pengetahuan dipengaruhi oleh sosial, value atau conclusion. Nah, value atau conclusion ini terbagi lagi menjadi dua, keilmuan dan tidak keilmuan. Apa sih yang dimaksud dari keilmuan dan tidak keilmuan? Kalau keilmuan adalah adanya pengetahuan secara berkomunikasi. Kalau yang tidak keilmuan adalah orang yang tidak memiliki keilmuan dalam berkomunikasi. Lanjut ke materi yang selanjutnya nih, ada ciri pengetahuan menurut filsafat. Apa sih yang dibahas dalam ciri pengetahuan menurut filsafat? Lanjut ke materi. Nah, yang dibahas dalam ciri pengetahuan filsafat ialah yang pertama adalah alat analisis. Filsafat dan ilmu pengetahuan menggunakan analisis sebagai metode dalam menyelidiki dan memahami fenomena. Analisis membantu mengurai masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil untuk dipelajari secara detail. Nah, yang pertama itu ada akal budi atau penatar panca indera. Yang kedua itu ada akal budi manusia mengacu pada kapasitas berpikir, memahami secara logis dan rasional. Yang selanjutnya atau yang kedua ada rasional bersifat multiplex. Apa sih multiplex? Nah, multiplex adalah konsep yang berhubungan dengan penggabungan atau pemisahan banyak hal menjadi satu atau sebaliknya, serta kompleksitas dan interaksi berbagai aspek. Nah, multiplex adalah pengganti dari teori induktif dan teori deduktif. Kalau induktif sendiri adalah mempunyai kewajiban berkomunikasi dengan sekeliling social communication. Induktif ini adalah memperlakukan manusia yang butuh pengetahuan di dalam hingga butuh bicara baik verbal maupun non-verbal. Kalau deduktif adalah memilih akan berkomunikasi tetapi wajib melakukan komunikasi dengan orang lain. Secara rasional melakukan komunikasi.
Yang ketiga adalah filsafat bersifat praktis. Filsafat itu sendiri berubah tidak dinamis. Praktis ialah kondisi tertentu keilmuan yang berbeda dengan ilmu yang lain. Contohnya nih, seperti filsafat komunikasi berbeda dengan filsafat kimia dan filsafat fisika karena sesuai dengan keilmuannya. Nah, udah yang terakhir nih, atau yang nomor 4, yaitu kontak praktif atau kontek praktif. Nah, kontrak praktif ini artinya filsafat bersifat bebas, tidak mau dipragmatis dengan ideologi yang lain. Maksudnya, filsafat secara rasional mempunyai pikiran tidak bisa dipengaruhi secara ideologis atau pragmatis. Nah, udah masuk materi yang terakhir nih, yaitu awal pembentukan disiplin komunikasi. Nah, udah masuk materi yang terakhir nih. Yang pertama ada masa Yunani kuno atau Courage, yaitu pada abad 19, revolusi Prancis menggunakan gaya bahasa dan artikulasi sehingga retorika timbul. Hingga mengetahui bagaimana menggunakan gaya bahasa artikulasi, sehingga retorika terlihat saat ini peran revolusi Prancis. Kemudian, di Indonesia berkembangnya komunikasi retorika ini menjadi alat untuk berbicara melalui lisan. Yang kedua, awal pembentukan komunikasi pada periode tahun 1900 sampai 1930. Berkembangnya komunikasi di Amerika, yang pertama kali berdirinya koran yang dibuat dalam selembaran-selembaran pada zaman ini disebut speech and journalism. Pada masa inilah koran mulai timbul di tahun 1930, atau di Indonesia belum ada, masih menulis di papan tulis, sedangkan mereka sudah bisa mencetak koran sendiri. Yang ketiga atau yang terakhir adalah terbentuknya komunikasi pada periode 1930 sampai 1950 Laswell. Tahun 1950, Laswell menggunakan teori yang disebut 5W plus 1H. O2 adalah model atau pola komunikasi yang meliputi siapa yang berkata, kepada siapa, menggunakan saluran apa pengaruhnya. Ini adalah pola atau model komunikasi. Inilah awal terbentuknya teori komunikasi, dimulai dari retorika pada Perang Revolusi Prancis, dimulai dari penerbitan koran pada tahun 1930 di Amerika, kemudian 1950 timbulnya pola komunikasi yang diciptakan oleh Laswell. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf, kepada saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menyimak penjelasan saya dari awal. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.